Ustadz Sanihu Munir ngoceh lagi. Dengar nih ocehannya. Pak Esra, saya menasehati Bapak, sebaiknya urungkan niat Bapak untuk berdebat dengan Ustaz Yahya Waluni. Pemahaman Bapak tentang konteks dan latar belakang Alkitab masih amburadul. Saya yakin Bapak akan kalah telak. Walaupun saya belum kenal kapasitas Ustaz Yahya Waluni dalam berdebat, namun dengan gelar sarjana teologi, master teologi, dan doktor, serta pengalaman beliau sebagai pendeta, saya pikir sudah cukup bekal untuk memahami kepalsuan ajaran ketuhanan Kristen. Oleh karena itu, menurut saya, kalau Bapak berani berdebat dengan Ustaz Yahya Waluni, Bapak akan babak belur. Bapak tidak akan mungkin menang melawan Ustaz Yahya Waluni. Mengapa? Karena ilmu kekristenan ya itu juga. Dan semua kelemahan dan kepalsuannya sudah dihafal di luar kepala oleh Ustaz Yahya Waluni. Benarkah saya akan terkapar? Benarkah saya akan babak belur? Itu kan baru omongan dia saja. Ya, itu kan baru dugaan dia saja. Tapi ada yang fakta, ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terkapar, babak belur. Siapa dia? Lihat video ini. Tadi Pak Sanihu bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang lantik? Monggo Pak, Yesus dilantik tahun berapa, bulan berapa, jam berapa? Secara resmi, ya, secara resmi bahwa Yesus itu Tuhan, itu tidak ada SK-nya. SK-nya tidak ada Pak Pendeta. Yesus jadi Tuhan dan SK-nya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 320 Presiden Gereja Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Sebelum tahun 325, jangankan pejabat Tuhan, pelaksana harian Tuhan tidak dalam tugasnya Yesus. Berarti tidak ada yang mati Yesus jadi Tuhan. Sudah gereja. Oh, jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu sidang gereja. Sudah gereja yang melantik menjadi Tuhan. Berarti yang melantik Yesus jadi Tuhan itu sidang gereja Pak Pendeta. Sebelumnya tidak ada definisi tentang Islam. Lihat ayatnya di sana. Natal pertama malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Pak, dan terbang kakinya. Pak tadi bilang di Konsili Nicea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325? Sejarah mana Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya, itu tulisan siapa Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lay itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya, sekarang ya, dia kutip Tony Lay yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya, tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah bapak gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari bapak gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini, lengkap 325 seluruh dokumen di sini. Pak pernah baca itu apa tidak? Nah, coba Bapak maksudnya saya datang sini untuk menunjukkan. Lihat ini semua ini dari ya, di Konsili Nicea. Ini semua dokumen dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan Yesus Tuhan. Oke. Pak boleh periksa, kalau temukan saya jadi Islam. Ya, oke, silakan. Ya, monggo, bisa lagi dari apa yang Pak. Monggo, silakan lagi. Aku memang sudah siap buku itu, aku tahu. Ini bukunya Pak Pendeta. Ya. Mau buat saya maksudnya. Ya. Oh ya. Beliau lihat. Tampaknya dimodifikasikan. Ya. Monggo, Ustaz, silakan Ustaz. Ya, cukup. Terima kasih. Kami cukup dah tahu sana. Konsili Indonesia memutuskan we believe in one and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, God from God, light from light, through God from God.
Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer Pak. Dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja, lawannya Arius ini bukunya nih Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak? Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang menjadi pertimbangan ini masih ada yang Sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah hasil sidang Indonesia itu sudah oleh para polisi? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang ini bawa ke apa yang itu salah. Tidak ada. Jangan mengatakan Pak. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin sembarang yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325, Pak. Nah, sekarang keputusan sekarang yang dibuat bahwa Yesus itu Tuhan dari dalam buktinya yang mana, Pak? Bahwa Yesus Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebelumnya. Lalu sebenarnya sejarahnya Pak, itu karena ada muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu dia sudah ada sebelumnya. Karena itulah maka diperdebatkan dalam sidang gereja. Jadi gereja akhirnya hanya mengesahkan apa yang sudah dipercaya sebelumnya. Bukan mengangkat Yesus bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Berarti kalau saya tidak tahu baca buku itu, tapi kalau orang yang ngomong seperti itu, Pak, itu bodoh penulisnya, Pak. Sekarang begini, ini ya, Yohanes pasal 4 ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur ini amat dalam. Apa Tuhan mau minum perlu tiba? Teman-teman, itulah cuplikan video debat antara Ustadz Sanihu Munir dengan Pendeta Isra Soro. Di dalam diskusi atau debat tersebut, Ustadz Sanihu Munir mempertontonkan ketidaktahuannya atau kebotolannya mengenai Konsili Nisia 325. Sanihu Munir yang mengklaim bahwa di dalam Konsili Nisia 325 Yesus diangkat jadi Tuhan. Bahkan ia mempertanyakan, SK Yesus Kristus di mana? Teman-teman, di sini kekeliruan Ustadz Sanihu Munir dengan mengambil data yang bukan primer dari kekristenan. Ia menunjukkan sejarah yang tidak dipastikan keabsahannya. Sementara Pendeta Isra Soro memperlihatkan data di mana data itu adalah data yang valid, yang dipercaya. Teman-teman, ketika Isra Soro menunjukkan data primer tahun 325, maka Sanihu Munir terbengkalai dan hanya duduk diam saja. Pada saat Konsili Nisia tahun 325, muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius, dan bidat ini semakin berkembang pada saat itu karena ajaran ini ajaran yang tidak sejalan dan tidak relevan terkait dengan Alkitab. Maka 318 uskup sedunia memeriksa ajaran Arius. Ajaran Arius ini mengatakan bahwa Allah pernah tidak punya firman. Firman Allah itu diciptakan. Dia baru ada setelah diciptakan Allah. Dengan kata lain, ia berkata bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Dan inilah yang ditolak oleh para uskup-uskup pada zaman itu. Dengan menghadirkan Arius di dalam sebuah pertemuan, yaitu disebut dengan Konsili Nisia. Dan di sana para uskup-uskup mempertanyakan ajaran Arius seperti apa dan dasar ajaran Arius. Di sini Arius tidak bisa mempertahankan ajarannya dan dasarnya dari mana. Akhirnya disimpulkan
bahwa ajaran Arius merupakan ajaran sesat, dan para uskup yang hadir pada sidang tersebut menolak keras ajaran Arius. Inilah yang terjadi di dalam Konsili Nicea 325, yaitu karena adanya bidah yaitu Arius. Pada saat itu mereka meluruskan dan menolak ajaran Arius. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengangkatan Tuhan Yesus. Tidak ada sama sekali data yang menunjukkan pada waktu itu Yesus diangkat jadi Tuhan. Teman-teman, Ustaz Sani Munir di sini bingung 7 keliling karena ia tidak tahu apa-apa. Ia membawa data yang abal-abal, ia membawa data yang tidak valid. Dan pada saat itu semua partisipan debat menertawakan Sani Munir. Itulah akibatnya kalau orang-orang atau polemikus Muslim memakai data-data yang tidak valid terkait dengan sejarah kekristenan, maka yang terjadi adalah kekeliruan besar. Dan akhirnya semua partisipan debat menertawakan Ustadz Sani Munir. Memang begitulah orang-orang yang tidak percaya. Mereka ini antusias sekali untuk mencari kesalahan-kesalahan terkait dengan Alkitab. Dan aneh yang mereka mengambil data-data yang sudah dikutuk dan ditolak oleh kekristenan. Contohnya mereka mengutip Injil Barnabas. Sementara Injil Barnabas sudah dikutuk dan ditolak oleh bapak-bapak gereja dan kekristenan. Tetapi mereka terus untuk mengambil data tersebut, lalu mereka menyerang kekristenan dengan data yang tidak valid. Konsili Nicea 325 bukan pengangkatan Yesus Kristus. Justru pada saat itu ditolak ajaran Arius yang menyesatkan banyak orang. Teman-teman, kiranya video ini memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.